Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Nadia Zulian dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan psikologi. Nah, dengan Bapak siapa hari ini? Bapak Jarod. Nah, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Jarod udah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan diskusi nih gimana Bapak mengelola penyakit asma yang sedang Bapak alami. Nah, saya harus jelaskan kembali kalau tujuan sesi ini bukan untuk menjudge Bapak atau menghakimi, tapi untuk mencari solusi bersama agar kondisi kesehatan Bapak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Nah, apakah Bapak bersedia mengikuti sesi ini sampai selesai? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Dari hasil wawancara sebelumnya yang sudah kita lakukan beberapa minggu lalu, nah saya ini mengetahui bahwa Bapak tuh rutin untuk kontrol ke dokter, dan juga Bapak tuh selalu membawa inhaler ketika Bapak sesak. Ya, betul. Tapi saya juga ada mengetahui juga bahwa ketika kondisi Bapak sudah mulai membaik, Bapak malah sering menghentikan penggunaan inhaler tersebut. Apa benar? Benar. Nah, boleh diceritakan nggak sih kenapa Bapak tuh sering tidak mau menggunakan atau malas menggunakan inhaler tersebut? Ya, karena saya merasa sudah sehat, jadi saya tidak perlu menggunakannya lagi. Nah, jadi menurut Bapak ketika tidak ada gejala, tidak ada kambuh-kambuhan, berarti Bapak tuh udah nggak perlu lagi pakai inhaler tersebut. Ya, benar sekali. Nah, selain itu saya juga dengar nih bahwa Bapak cukup khawatir dengan pekerjaan yang sedang Bapak lakukan. Betul. Nah, boleh nggak diceritakan apa yang Bapak paling khawatirkan dengan pekerjaan tersebut? Ya, saya kadang merasa tidak kompeten dalam menjalani pekerjaan saya, karena kalau asma saya kambuh, saya harus izin pulang. Jadi Bapak tuh merasa takut dinilai kurang produktif Ya, benar sekali. oleh rekan-rekan kerja Bapak? Betul. Atau dari siapa? Ya, semacam itulah bos saya di kantor. Memahami perasaan Bapak. Tentu nggak mudah ya buat menjalani pekerjaan atau menjalankan pekerjaan sambil menghadapi penyakit kronis yang Bapak hidap. Nah, sebelumnya boleh nggak saya jelaskan sedikit mengenai inhaler Bapak? Boleh, tolong dijelaskan. Selama ini Bapak menggunakan inhaler itu ketika Bapak sesak saja kan? Benar, saya gunakan itu pas sesak saja. Nah, itu udah tepat, tapi inhaler itu memiliki fungsi yang beda sebenarnya. Obat ini tuh bekerja mencegah terjadinya peradangan di saluran napas. Obat tersebut justru harus digunakan ketika kondisi bahkan sudah mulai baik. Jika hanya digunakan ketika sesak, maka risiko kambuh akan tetap sama aja, tetap akan sering kambuh-kambuhan, tetap tinggi risikonya. Mana menurut Bapak setelah mendengar penjelasan dari saya ini? Ya, saya merasa berarti selama ini penggunaan inhaler yang saya lakukan itu salah. Ya, gitu. Bukan salah sih Pak sebenarnya. Banyak juga penderita asma yang juga memiliki pemahaman seperti Bapak. Ketika sudah membaik, tidak usah dipakai lagi. Banyak Pak. Tapi yang penting sekarang kan saya sudah jelaskan bagaimana fungsi dari inhaler dan apa manfaatnya untuk Bapak. Ya, Saya melihat sebenarnya Bapak sudah melakukan banyak kemajuan ya Pak. lumayan lah. Seperti Bapak tuh sudah mulai menggunakan masker saat Bapak bekerja, Bapak mulai rutin kontrol ke dokter, Bapak juga sudah minta dipindahkan ruangannya agar tidak terpapar oleh yang bisa men-trigger asma Bapak untuk kambuh. Benar sekali. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa Bapak itu sebenarnya peduli dan mampu menjaga kesehatan Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah menggunakan inhaler setiap hari itu juga bisa menjadi kebiasaan baru untuk meningkatkan kesehatan Bapak? Mungkin saja kalau sudah terbiasa kan. Bapak yakin bisa nggak?
Ya mungkin saya akan minta bantuan istri saya untuk mengingatkan. Itu bisa Pak, kita akan coba bikin rencana ya Pak untuk meningkatkan kesehatan Bapak. Selain minta ingatin istri, apalagi nih apa yang mau Bapak lakukan agar sering menggunakan inhaler? Mungkin akan saya bikinkan alarm di HP saya untuk mengingatkan penggunaan inhaler ini. Nah, bagus banget. Apalagi? Mungkin inhalernya saya akan simpan di tempat-tempat yang mudah dijangkau Ya, dan atau mudah yang dilihat. yang mudah terlihat ya, agar Ya. sering dilihat, sering juga digunakan ya Pak. Ya, Jadi setiap malam, pagi, siang, sore, malam, Bapak akan selalu ingat buat selalu pakai inhaler dengan rutin. ya, boleh. Nah, tadi Bapak juga bilang nih Pak, takut dianggap lemah di tempat kerja atau takut diremehin sama teman-teman kerja karena penyakit yang Bapak miliki ini. Nah, saya mau bertanya, apakah benar ada teman-teman rekan kerja Bapak yang bilang langsung, "Wah, kamu itu lemah," atau seperti itu? Sejauh ini sih tidak ada yang berbicara langsung ke saya seperti itu. Cuman hanya di pikiran saya saja mungkin kan. Nah, saya paham Pak, perasaan seperti itu memang sangat wajar Pak terjadi. Tetapi Bapak perlu ingat bahwa penyakit yang Bapak idap ini, atau walaupun Bapak memiliki asma, bukan berarti Bapak itu tidak kompeten Pak. Justru ketika Bapak mampu menjaga kesehatan dengan lebih baik, Bapak akan lebih produktif. Nah, coba bayangkan 6 bulan ke depan Pak. Kira-kira kalau Bapak nih rutin untuk kontrol, rutin pakai inhaler, menjaga makan, menjaga kesehatan, apa manfaat yang akan Bapak rasakan? Ya, saya berharap setelah rutin menggunakan inhaler, kondisi asma saya jadi lebih baik, tidak akan kambuh-kambuh lagi, dan saya bisa bekerja lebih nyaman lagi ke depannya. Nah, itulah tujuan yang ingin kita capai bersama ya Pak, agar Bapak bekerja bisa dengan nyaman, tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, saya mau pastiin dulu nih, boleh nggak Bapak jelaskan lagi kenapa inhaler itu harus tetap digunakan meskipun Bapak tidak sedang sesak nafas? Ya, karena di dalam inhaler itu terdapat kandungan obat di dalamnya kan. Jadi karena penyakit ini bisa balik lagi, Kambuh-kambuhan. ya kambuh-kambuhan, dan saya harus menggunakan inhaler ini rutin. Betul sekali Pak. Lalu apa yang akan Bapak lakukan atau rutinitas baru yang harus Bapak lakukan mulai dari besok atau secepatnya? Saya akan memakai alarm di HP dan meminta bantuan istri saya untuk mengingatkan untuk menggunakan inhaler sesuai anjuran dokter. Nah, bagus banget. Nah, jadi sudah selesai sesi kita hari ini. Terima kasih ya Pak Jarod. Hari ini kita sudah membahas mengenai pentingnya penggunaan inhaler preventer secara rutin, cara mengurangi risikonya, langkah-langkah agar Bapak lebih konsisten dalam menggunakan inhaler tersebut. Nah, saya harap rencana yang tadi kita sudah buat dapat diterapkan secara bertahap.